Halo teman Myla semuanya, welcome back to my channel. Kita reading kembali. Biasa ya, ceritanya itu tentang love reading. Kali ini kita ingin melihat kabar terbaru tentang dia saat ini. Tentang dia siapakah? Ya, mungkin kamu ingin tahu tentang dia yang lagi dekat dengan kamu, atau dia yang mungkin lagi LDR dengan kamu, atau dia yang lagi berkonflik dengan kamu. Ya, semoga kita akan mendapatkan kabar terbarunya dia saat ini. Semoga dia berada dalam keadaan baik-baik saja. Oke, teman-temanku, fokus ke kartu ini. Tapi ingat ya, sebelumnya bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat teman-temanku semuanya. Kabar terbaru tentang dia saat ini. Apa yang dia rasakan? Dan kita akan lihat hubungan apa yang terjadi antara kamu dengan dia. Oke. Ada di Hierophant. Hierophant, kalau kita lihat zodiak yang terkondisi dengan kamu ataupun zodiak kamu ya di sini, itu ada Taurus. Ada Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio. Masih elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, ada The Chariot, ada Cancer, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate ya buat kamu. Tidak harus ada zodiak dia ataupun zodiak kamu di sini. Kabar terbaru tentang dia. Oke, di sini ada di Hierophant. Di Hierophant, aku melihat dia saat ini lagi kayak memfokuskan dirinya dalam ibadahnya dia. Ya. Dan aku melihat dia di sini seakan-akan meminta pertolongan kepada Tuhan. Seakan-akan dia butuh bantuan dan dia tahu bahwa yang bantu dia itu adalah Tuhan, begitu. Ya. Kenapa? Selama ini mungkin dia sudah berharap kepada manusia, sudah berharap kepada teman, sudah berharap kepada siapapun, tapi mungkin tidak ada yang membantu dia. Dan akhirnya dia tahu bahwasanya aku harus merubah ya cara berpikir aku, dan aku harus bisa merubah ya cara aku meminta, dan akhirnya aku minta kepada Tuhan ya. Itu kesadaran dia yang muncul ya. Entah kenapa ya, banyak orang yang membenci dia, banyak orang yang tidak menyukai dia. Itu juga karena kesalahan dia. Yang dulunya mungkin dia terlihat sombong, dulunya dia terlihat angkuh, dulunya dia itu seseorang yang ya dia anggap dia benar gitu loh. Dia tidak pernah salah. Itu dia. Sehingga mungkin ya banyak orang yang tidak menyukai dia. Dan saat dia punya masalah ataupun terpuruk dalam hal apapun, dia mencoba untuk mencari bantuan, entah itu ke kamu, entah itu ke siapapun ya. Tidak ada satupun yang mungkin akan melihat dia. Kenapa? Dengan kesombongan dia, dengan keangkuhannya dia, di mana dia yang merasa benar ya. Ya, akhirnya satu-satunya jalan dia mulai memperbaiki diri dia. Oke. Itu yang aku lihat dari dia. Tentang dia. Atau bisa dikatakan kalau kamu di sini, aku merasakan bahwasanya kamu menyadari Tuhan baik sama kamu. Kenapa? Akhirnya Tuhan memberikan ya sebuah kesempatan buat kamu ya untuk memperbaiki semuanya. Mungkin ada masa dimana kamu dulunya dalam kondisi yang tidak baik, tapi kamu secepat itu menyadari bahwa Tuhan baik sama kamu dan memberikan kesempatan
untuk berbagi semuanya ya. Itu yang aku lihat. Nah, kabar dia ya. Kita akan lihat kabar dia lagi di sini. Kabar terbaru dia saat ini. Ini ada Four of Coin. Aku melihat dia stuck dalam keuangan ya. Itu juga ya yang membuat dia merasa kayak mencari bagaimana cara mendapatkan bantuan, karena dia butuh bantuan dari segi finansial. Entah karena bisnisnya yang stuck, entah karena keuangan yang mungkin hancur ya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, kehilangan pekerjaan ya. Dan akhirnya semuanya hancur. Semua efeknya ke dia, ke kehidupan dia. Ya mungkin untuk kebutuhan dia aja mungkin kayak belum terpenuhi semuanya begitu ya. Maka dari itu dia seperti kayak mencari cara bagaimana supaya bisa memperbaiki hidupnya dia di sini. Oke. Ini mungkin ada kalanya kamu memang seperti dengan dia ini lagi berkonflik atau memang sudah terpisah. Dulu mungkin kamu dengan dia seakan-akan hidup bahagia bersama. Entah kenapa ya, mungkin kesalahannya dia juga, dengan kesombongan dia, dengan keangkuhannya dia, dengan keegoannya dia. Mungkin bisa saja kamu dengan dia akhirnya terpisah. Dan itulah kabar dia saat ini, yang begitu sangat membutuhkan bantuan ya, karena dia stuck dari segi keuangannya dia. Nah memang ya di sini kayaknya begitu sangat menderita ya. Ada Five of Cup. Dia merasa ya sedih saat ini ya. Dia mengalami kekalahan dalam segi apapun. Entah itu dia mencoba nih mengadu keberuntungan atau mengadu nasib ya, ternyata nasibnya juga tidak beruntung. Ya, mungkin dia pergi ke luar kota, ke luar negeri, mencari nafkah ataupun memperbaiki kehidupannya. Tetap dia merasakan tidak beruntung. Kenapa? Mungkin kurang rasa syukur yang dia panjatkan. Dia merasakan bahwa dia tidak pernah merasa puas gitu ya. Dan dia merasa tidak pernah bersyukur. Maka dari itu hidupnya mungkin merasa sedih, kalah aja gitu ya. Seakan-akan tidak ada yang bisa mampu untuk membantu dia. Ya, yang mampu membantu dia adalah diri dia sendiri dan Tuhan. Begitu ya, teman-temanku. Emang terlihat dia di sini dia merasakan kondisi yang begitu sangat memprihatinkan. Ada sesuatu yang hilang ya dari diri dia. Entah apakah itu kebahagiaannya. Salah satu yang hilang itu adalah kebahagiaannya dia. Ya mungkin dulu dia bahagia karena dengan kesalahannya dia akhirnya ya semua berantakan ya. Ini ada Six of Coin. Ini menggambarkan dia berharap ada kebesaran hati dari orang-orang yang mungkin yang dia butuhkan bantuan. Ya mungkin bisa saja berapa dari dia itu berharap kamu yang membantu dia gitu ya, keluar dari masalah dia saat ini. Itu kabar dia terbaru. Arti kata memang dia sangat butuh bantuan ya, bantuan apapun itu. Ya karena benar-benar dia berada dalam kondisi terpuruk. Ya mungkin aja dia saat ini lagi menjalankan karma atau menyelesaikan karma yang dia jalankan ya, begitu. Oke. Teman-temanku, pasti ada ya. Karma itu selalu ada. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi buatlah selalu kebaikan. Kalaupun namanya manusia ya, pasti kita itu pernah bersalah. Ya, pernah hilaf, pernah melakukan dosa ya. Tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki semuanya? Berusaha menjadi orang baik, lakukanlah hal yang terbaik. Oke, begitu. Selanjutnya, The Chariot ini menggambarkan bahwasanya kabar dia itu, dia mulai memfokuskan diri dia mulai mencari arah tujuan hidupnya dia mulai merasakan bahwa ada kesadaran dalam diri dia untuk bisa berusaha ataupun berjuang. Karena aku lihat di sini ada Knight of Swords. Dia akan berjuang. Dia mulai tahu nih, mulai sadar, dirinya mulai sadar bahwasanya aku harus berjuang. Aku tidak bisa hanya diam aja. Karena segala sesuatu itu memang karena perjuangan, sehingga semuanya akan membaik. Dan ya mungkin berkat apa ya, dia juga butuh sih kata maaf dari kamu, atau dia butuh ketemu kamu nih di sini ya. Kenapa? Karena ya mungkin kamulah seseorang yang bisa memahami karakternya dia.
ya. Dan itulah saat ini dia pengen perjuangkan. Ya, mungkin saja di sini dia ingin merubah diri dia, memperbaiki diri dia, ya. Karena di sini ada The Chariot, gambaran dimana dia mulai mencari tujuan hidupnya dia. Ya, mungkin dulunya dia tidak pernah merasa ada tujuan hidup. Tidak ada tujuan, arti kata dia tidak punya cita-cita. Dia tidak punya kayak impian, tidak punya. Hanya saja dia hanya menikmati hidup dia saat ini gitu. Tapi akhirnya dia mulai memplanningkan semuanya, mengontrol emosinya, dia merubah diri dia introspeksi diri, ya. Itulah yang terjadi di sini. Kabar terbaik dari dia, kabar terbaru, ya. Mungkin di sini kamu juga terlihat sedih juga sih, ya, melihat penderitaan dia ataupun melihat apa yang dia rasakan, ya. Tapi itulah, ya, karma yang mungkin dia dapatkan. Oke, kita akan lihat dengan kartu oracle apalagi yang akan terbaca di sini. Buat teman-temanku semuanya, fokus ke kartu ini. Kita akan coba lihat tentang dia, kabar terbaru tentang dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Oke. Ya. Satu lagi kita ambil. Kalau kelamaan kamu boleh skip, ya. Ya. Wah, ada wedding. Di sini aku melihat beberapa dari dia mungkin sudah menikah. Beberapa dari dia mungkin sudah memiliki pasangan. Tapi akhirnya mungkin hidup dia dengan pasangan ya sengsara, ya. Hidup dia dengan pasangan mungkin menderita, dia butuh bantuan, atau bisa dikatakan pasangannya sendiri yang akhirnya seperti meninggalkan dia, ya. Aku lihat, ya, di sini beberapa dari dia itu terlihat cinta dia itu bertepuk sebelah tangan. Walaupun mungkin dia sudah menikah, tapi akhirnya pernikahan itu mungkin terpaksa, ya. Atau bisa dikatakan beberapa dari dia ditinggalkan oleh pasangannya. Itu yang aku rasakan. Dan di sini beberapa diri dia akhirnya forgiving and learning. Dia mencoba memaafkan, atau dia mencoba belajar dari semua masalah yang dihadapi itu. Dia mencoba mencari solusi dari apa yang terjadi pada diri dia, hidup dia, ya. Itu. Ya, mungkin saat dia sudah memahami semuanya, saat dia merasakan, wah, aku dulu menyakiti kamu, aku dulu mengkhianati kamu, dan ternyata saat aku menikah dengan seseorang, ya, dan aku merasakan apa yang kamu rasakan, begitu. Itu terjadi di sini. Oke. Ini memang terlihat, ya, dia seperti kayak memilih cinta baru dia. Dia selalu kayak mencari cinta, dan dia selalu menemukan orang baru. Tapi seseorang itu, ya, mungkin hanya memanfaatkan dia, hanya mencari kesenangan sesaat, dan ya mungkin dia di sini berharap akan selalu bersama dengan pasangannya. Tetapi ya semua itu aku melihat di sini karena ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena cinta itu punya alasan. Dia punya alasan, ataupun pasangan itu punya alasan menikah dengan dia. Ya, mungkin menikah dengan dia itu tidak didasarkan oleh cinta, tapi didasarkan oleh keinginan, atau didasarkan oleh sesuatu yang ingin dimanfaatkan, mencari keuntungan, ya, di situ. Oke. Dan aku melihat di sini beberapa dari dia, dan akhirnya dia mencoba menutup hati dia untuk siapapun. Kenapa? Setiap aku menikah, setiap aku menemukan cinta baru, tapi aku tidak pernah merasakan bahagia, dan justru orang-orang itu meninggalkan aku. Ya, sampai saat ini mungkin dia sudah menutup hati dia untuk orang lain, dan
saat ini dia mulai fokus ke kamu. Yang dia pikirkan hanya kamu di sini. Kenapa? Orang-orang yang datang ke dia itu hanya mencari kesenangan, hanya mencari keuntungan, hanya mencari sesuatu yang membuat dia akhirnya ya berada dalam kondisi yang tidak baik saat ini, terpuruk dari segala hal. Itu kabar terbaru dia saat ini. Mungkin sempat ya kau melihat dia itu bahagia dengan pasangannya dia. Tapi ternyata tidak seperti apa yang kamu lihat. Yang mungkin dia menikah, dia pergi bulan madu ya, dia menemukan cinta baru. Ternyata ya cinta itu bertepuk sebelah tangan. Ya, mungkin dia yang mencintai seseorang, tapi ternyata pasangan dia tidak mencintai dia dengan tulus, hanya mencari kesempatan untuk meraih keuntungan ya. Mungkin ya menikah dengan dia, lalu pasangannya itu sudah mendapatkan harta, mendapatkan ini, mendapatkan itu, lalu kabur ya. Itu yang mungkin dia rasakan saat ini. Arti kata ada karma yang dia rasakan, ada karma yang dijalankan. Apa yang dilakukan ke kamu, ternyata dia juga merasakan. Kesedihan yang kamu rasakan, kepahitan yang kamu rasakan, saat ini dia rasakan. Itu kabar terbarunya dia saat ini. Oke? Itu ya buat teman-temanku semuanya. Semoga apapun di sini, doakan dia yang terbaik buat dia. Semoga dia akan menemukan jalan yang benar-benar baik buat dia. Karena di sini dia mulai berjuang. Aku melihat dia mulai berjuang untuk kehidupannya dia. Walaupun mungkin kamu tidak bisa menerima dia, setidaknya kamu sudah memaafkan dia, ya. Dan mungkin karmanya juga cepat berakhir. Oke? Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku semuanya. Semoga bermanfaat, semoga di sini bisa terhibur ya. Dan mungkin jika kamu memiliki masalah yang sama seperti ini, semoga kamu bisa menemukan solusinya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah.